Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat vlog dakwah dimanapun berada, semoga teman-teman semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terpenting diberikan keistiqomahan dalam ketaatan. Amin. Teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman tentang cara menyikapi hinaan atau bulian. Gimana caranya? Oke, sebelumnya teman-teman, saya mau tanya nih, ada nggak di antara teman-teman yang sampai hari ini, sampai detik ini belum pernah dihina atau belum pernah dibully oleh orang lain? Kalau ada, silahkan ditulis di kolom komentar. Katakan, saya kak, alhamdulillah belum pernah dihina sampai detik ini gitu kan. Oke teman-teman, bagaimana caranya menyikapi bulian? Saya mengawalinya dengan sebuah kisah, yang kisah ini sudah sering mungkin teman-teman dengarkan, yang udah dengarkan, yang belum pernah dengarkan, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Ya, dikisahkan teman-teman, ada seorang ayah bersama seorang anaknya. Jadi mereka hanya berdua saja ingin melakukan perjalanan jauh. Dalam bahasa Arab, perjalanan jauh itu namanya safar atau bersafar gitu kan. Tapi mereka hanya berdua, ditemani dengan seekor hewan tunggangan. Hewannya itu keledai. Nah, keledai itu hewan yang lebih besar sedikit daripada domba dan sedikit lebih kecil daripada kuda. Nah, mereka jadi bertiga kan ya, bertiga dengan hewan tunggangannya. Karena perjalanan jauh, maka mereka harus melewati banyak desa atau banyak kampung ya. Kita sebut saja kampung pertama, kampung A. Jadi ketika sang ayah bersama anaknya itu melewati kampung A, mereka itu berdua nggak mengendarai hewan tunggangannya itu. Jadi hewannya ditarik saja, mereka berjalan. Dan ketika melewati kampung A itu, penduduk di kampung A itu ramai membicarakan si ayah sama anak ini. Mereka mengatakan, itu ada anak sama ayah, bodoh banget gitu kan. Kok ada hewan tunggangan tapi nggak dikendarai gitu kan, nggak dinaiki, sayang banget gitu kan, rugi. Masa capek-capek jalan sementara mereka punya hewan tunggangan gitu kan. Nah, itu perkataan orang-orang di kampung A, kampung yang pertama. Terus ketika melewati kampung B, akhirnya diputuskanlah sang anak dinaikkan di atas hewan tunggangan dan ayah itu menarik dari depan gitu kan. Nah, ketika itu di kampung B itu orang-orang itu mengatakan lagi seperti ini, itu anak sangat durhaka banget gitu kan. Masa dia enak-enak naik tunggangan, ayahnya dibiarkan berjalan gitu. Nah, itu perkataan orang di kampung B. Terus akhirnya di kampung ketiga, di kampung C, dirubah lagi posisinya. Sang ayah yang mengendarai hewan tunggangan dan anak yang berjalan. Dan kembali orang-orang di situ lagi memberikan hinaan, bulian, mengatakan begini, "Duh, itu ayah sangat zolim banget gitu kan. Masa dia enak-enak mengendarai hewan tunggangan sementara anaknya dibiarkan berjalan gitu. Masa sih ayah seperti itu gitu." Kurang lebih begitulah. Nah, akhirnya pas lewati kampung berikutnya, kampung keempat ya, sepakat mereka berdua mengendarai hewan tunggangan, mengendarai keledai itu. Dan orang-orang di kampung keempat itu mengatakan lagi seperti ini, "Duh, itu ayah sama anak kedua-duanya sama-sama bersikap zolim. Masa sih hewan tunggangan sekecil itu dikendarai oleh dua orang gitu kan." Nah, akhirnya pas selesai kampung keempat itu teman-teman dilewati, sang ayah itu memberikan pesan kepada anaknya seperti ini, "Wahai anakku, lihatlah bagaimana perkataan orang-orang di kampung yang sudah kita lewati tadi. Dan seandainya hewan ini kita pikul, maka orang-orang nanti di sana juga akan kembali mengatakan hal yang sama, akan memberikan hinaan atau kata-kata yang nggak baik terhadap diri kita." Nah, makanya orang Arab mengatakan kalamun nas la yantahi. Artinya ucapan manusia itu nggak akan pernah ada habisnya. Nah, teman-teman semuanya, kita mau jadi seperti apapun, mau berpenampilan seperti apapun, mau tutur kata kita sebagus apapun, akan ada juga orang yang nggak senang dengan diri kita. Karena teman-teman, ya memang kita diciptakan bukan untuk membuat orang itu bahagia semuanya, nggak seperti itu. Tugas kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka poin yang pertama teman-teman, tips bagaimana cara kita untuk kalau kita dihina, dibully, yang pertama pahamilah bahwa yang namanya manusia itu memang begitu. Mereka
apa ya, nggak akan ada habisnya ucapan manusia tentang penilaian terhadap diri kita. Ya kita nggak akan pernah bisa membuat semua orang suka dengan diri kita, dan tugas kita juga bukan membuat mereka semua suka dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan. Bukan itu tujuan kita gitu kan. Ya, jadi itu yang pertama teman-teman, ucapan manusia nggak akan pernah ada habis-habisnya. Oke, yang kedua, pahamilah bahwa yang namanya kemuliaan ya, itu bukan terletak pada banyaknya pujian orang lain terhadap diri kita, bukan juga pada banyaknya likers, pujian itu sama dengan like, pujian like ya suka gitu kan. Bukan pada banyak orang yang menyukai diri kita, itu bukan kemuliaan. Bukan di situ letak kemuliaannya, bukan itu. Bukan juga kemuliaan itu dilihat daripada banyaknya orang yang mengikuti kita atau banyaknya followers atau banyaknya viewers, bukan itu. Tapi kemuliaan itu Allah telah sebut dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian manusia adalah orang yang paling bertakwa. Jadi itulah kunci kemuliaan, yaitu ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semuanya, jangan sampai kita tuh merasa aduh nanti saya baik kalau banyak orang yang memuji saya gitu. Enggak seperti itu. Kebaikan kita itu teman-teman tergantung apakah kita berjalan sesuai perintah Allah ataukah enggak. Nah, itu saja penilaiannya. Maka teman-teman, kita fokus saja pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan begitu kita akan merasa lebih tenang. Ya biasa saja kalau ada yang hina gitu kan. Ya kenapa? Karena kebaikan kita bukan ditentukan daripada ucapan orang lain gitu. Jadi kita nggak perlu mengontrol ucapan orang lain. Cukup kontrol saja perbuatan kita. Oke? Kemudian yang ketiga teman-teman, tipsnya adalah ya kita fokus pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kalau poin yang kedua tadi, kita harus memahami bahwa kemuliaan itu bukan pada penilaian manusia, bukan pada ucapan manusia, bukan pada pujian manusia terhadap diri kita. Yang ketiga, kita harus fokus pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ketika kita dihina, dibully, maka itu insya Allah jadi ladang pahala buat kita yang dihina atau buat orang itu yang dihina. Kenapa teman-teman? Orang yang dihina itu selama dia bersabar atas hinaan orang lain terhadap dirinya, maka itu akan jadi ladang pahala buat seorang yang tersebut. Pahala apa? Pahala bersabar. Jadi sebenarnya dihina atau dipuji ya kedua-duanya adalah ujian. Kalau dihina itu ujian kesabaran, dan kalau dipuji itu ujian syukur. Ada orang dipuji akhirnya dia lupa diri gitu kan. Dia lupa kalau pujian itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian yang kelima, kalau ada orang yang menghina Anda, kalau kita dihina, jadi tugas kita itu ya jangan fokus pada hinaan itu. Jadi jangan fokus pada orang yang nggak senang dengan diri kita, jangan fokus pada orang yang membenci kita. Kenapa? Karena waktu teman-teman itu dinanti oleh orang-orang yang mencintai teman-teman, oleh orang-orang yang mencintai kita. Siapa mereka? Ya banyak, sahabat-sahabat, keluarga, teman-teman di komunitas, di organisasi, dan seterusnya. Jadi kalau kata Ustadz Felix, abaikan saja orang-orang yang membencimu karena waktumu dinanti oleh orang-orang yang mencintaimu. Ya dengan begitu insya Allah kita akan merasa lebih tenang. Saya yakin teman-teman, orang yang mencintai diri kita di dunia ini itu insya Allah lebih banyak daripada orang yang membenci kita. Orang yang mencintai teman-teman itu jauh lebih banyak daripada orang yang membenci. Maka kenapa harus fokus pada orang yang nggak senang? Sementara di luar sana ada banyak orang-orang yang menanti kehadiran kita gitu kan. Oke, itu tips yang kelima. Tips yang keenam, ketika kita dibully, dihina, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus mengambil ibroh atau pelajaran. Maksudnya gimana? Jadi gini, teman-teman, bisa jadi memang bulian itu ada benarnya atau hinaan itu ada benarnya. Jadi kita harus introspeksi diri gitu kan, muhasabah diri. Ubah sikap, ubah penampilan kalau memang itu nggak baik. Mungkin orang itu maksudnya dia mungkin ingin menasihati tapi caranya salah, jatuhnya bully, hinaan dan seterusnya. Misalnya aduh apa ya, soalim lu gitu kan, kemarin aku lihat kamu pacaran dan seterusnya. Nah, itu kan menghina, membuli gitu kan. Mungkin maksudnya benar, cuman caranya salah. Jadi kita harus introspeksi diri dan bersabar atas apa yang mereka katakan gitu. Sambil kita berusaha untuk membenahi diri. Selama yang dia katakan itu baik, ya kita ikuti apa yang dia katakan. Terus kita harus mengabaikan orang yang menyampaikan itu, gitu kan? Jadi ambillah kebaikan-kebaikan yang orang lain katakan meskipun caranya salah. Jadi kita harus bersabar di situ. Nah, itu poin yang keenamnya. Kemudian yang ketujuh teman-teman. Jadi di awal tadi saya sudah sampaikan kalau nggak ada orang yang nggak pernah dihina, nggak ada orang yang nggak pernah dibully. Teman-teman ingat ya bagaimana kisah para sahabat, Rasulullah berdakwah bersama para sahabat.
Rasulullah, ada nggak orang yang menghina Rasulullah? Banyak gitu kan. Jadi bahkan Rasul itu dikejar-kejar untuk dibunuh gitu, nggak sekedar dihina tapi pengen dibunuh gitu. Makanya teman-teman, kita kan hanya pengikut tuh, followersnya Nabi gitu kan, followersnya para sahabat, para ulama. Kalaulah Rasulullah Nabi, akhlaknya itu kata Aisyah karena khuluqul Quran, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, kalaulah Rasulullah itu akhlaknya sangat agung, sangat mulia, Rasulullah dihina, dibully, dicaci gitu kan, pengen dibunuh, disakiti, itu Rasulullah dan para sahabat. Para ulama juga seperti itu, dibully juga, dihina dan seterusnya. Apalagi kita, ya gitu. Kita bukan ulama, bukan siapa-siapa gitu kan, terus berdakwah nggak pengen dihina, nggak pengen dibully. Ya berhenti aja berdakwah gitu kan. Jadi teman-teman, nggak mungkin kita melakukan kebaikan terus nggak ada hinaan, nggak ada bulian. Itu hal yang wajar, biasa-biasa saja. Dari mana kita kemudian diuji kesabaran kita dalam kebaikan kalau nggak ada hinaan, nggak ada bulian gitu. Cuman ya tentu kita bukan berharap ya Allah semoga ada yang menghina, semoga ada yang membuli. Tentu nggak begitu. Tapi kalau ada yang menghina, ada yang membuli, ya kita harus bersabar. Oke, teman-teman, Nabi, para sahabat dihina, kalaupun kita dihina juga ya anggap saja ya itu tantangan hidup lah begitu. Itu pasti kita akan alami gitu kan. Kayak berikutnya teman-teman, yang poin ke-8 ya, ketika kita dihina, dibully, ya Rasulullah pernah bersabda, innallaha idza ahabba qaumun ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu jika mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan orang itu kesulitan-kesulitan, baik dalam bentuk kemudian sesuatu yang dia nggak senangi lah gitu kan, kehilangan kah atau apa gitu kan, termasuk juga hinaan, celaan. Maka insya Allah kalau kita dihina karena kebaikan, itu berarti Allah pengen kita lebih baik lagi gitu, pengen naik level. Jadi orang yang merendahkan kita, merendahkan teman-teman, berarti teman-teman itu posisinya lebih tinggi. Makanya orang itu berusaha untuk merendahkan, berusaha untuk membuli gitu. Kemudian poin yang ke-9, ketika kita dihina, dibully, cara menyikapinya adalah kita harus berpemahaman seperti ini, bahwa di luar sana masih banyak orang yang ujian hidupnya jauh lebih berat, jauh lebih sulit gitu kan. Makanya kita tuh biasa-biasa aja, nggak perlu baperan gitu kalau ada yang menghina, ada yang membuli sampai nggak bisa tidur kepikiran gitu, biasa aja gitu. Kenapa? Karena di luar sana teman-teman masih banyak orang yang ujian hidupnya lebih berat gitu. Mereka mungkin kehilangan orang yang dia cintai, keluarganya, tertimpa musibah dan seterusnya. Makanya teman-teman, jangan sampai gara-gara ucapan orang lain terhadap diri kita, terhadap diri teman-teman, membuat teman-teman tidak berkreasi, tidak melakukan hal-hal yang produktif gitu kan. Oke, teman-teman, apalagi kalau kita melakukan kebaikan, dakwah, lalu ada orang yang menghina, membuli, soalim dan seterusnya, ya jangan sampai gara-gara itu kita nggak menyampaikan lagi dakwah. Kalau begitu berarti dakwah kita hanya pengen dapatkan pujian gitu kan, sayang banget gitu. Nah teman-teman semuanya, pastikan mulai hari ini kita itu bisa menyikapi hinaan dari siapapun dengan cara yang kemudian yang baik gitu kan. Kita ingat-ingat bahwa ya kita siapa sih gitu kan, tidak ada yang pantas untuk dipuji daripada diri kita, semuanya hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan begitu teman-teman, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Oke teman-teman, itu mungkin video singkat dari saya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah